Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih kehadiran pada sore hari ini. Kami akan menyampaikan perkembangan dari kegiatan penyidikan dugaan korupsi di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Sebagaimana yang tadi sudah kami jelaskan bahwa KPK saat ini sedang melakukan kegiatan penyidikan atas dugaan korupsi dimaksud. Dan dalam proses penyidikan perkara ini tentu KPK telah menetapkan para pihak yang bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Sehingga pada sore hari ini hadir pimpinan KPK Pak Johanis Tana dan Direktur Penyidikan Pak Asep. Nanti akan disampaikan perkembangan dari penanganan perkara dimaksud, yaitu konstruksi perkaranya, kemudian siapa yang ditetapkan sebagai tersangka, termasuk pasal-pasalnya. Dan setelahnya seperti biasa, tentu kami beri kesempatan kepada teman-teman untuk bertanya lebih lanjut. Kita fokuskan lebih dahulu terkait dengan perkara ini tentunya. Baik, kami silakan Pak JT untuk bisa membacakan beberapa poin perkembangan dari perkara dimaksud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan salam sehat bagi kita semua. Selamat berpuasa. Kita akan membuka lagi. Teman-teman yang kami hormati, kami cintai, yang akan diwakilkan pada sore hari ini Selasa 28 Maret 2023, kami dari KPK akan menyampaikan perkembangan penanganan perkara sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu terkait dengan masalah di Kalimantan Tengah, pemerintah daerah Kapuas Kalimantan Tengah. Hari ini kita akan menyampaikan informasi terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pemotongan anggaran yang seolah-olah sebagai hutang kepada penyelenggara negara disertai dengan penerimaan suap di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima oleh KPK, kemudian dilakukan pengumpulan berbagai data, informasi, bahan keterangan, dan data dilanjutkan ke tahap penyelidikan untuk menemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Yang selanjutnya ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup sehingga proses pemeriksaan tersebut dilanjutkan atau ditingkatkan atau dinaikkan ke tahap penyidikan. Nah, adapun tersangkanya adalah, teman-teman sudah melihat ada dua. Satu bernama, inisialnya saja saya sampaikan, BBSB, silakan cari sendiri. Bupati Kapuas periode 2013 sampai dengan 2018 dan 2018 sampai dengan 2023. Yang kedua adalah inisial lagi AE, silakan lagi cari sendiri. Beliau adalah anggota DPR RI. Nah, untuk kepentingan penyidikan, maka kami perlu melakukan penahanan. Dan penahanan tahap pertama ini dilakukan selama 20 hari terhitung sejak tanggal hari ini 28 Maret 2023 sampai dengan
16 April 2023 di rutan KPK pada gedung Merah Putih ini. Adapun konstruksi perkaranya diduga sebagai berikut. BBSB yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Kapuas selama 2 periode, yaitu 2013 sampai dengan 2018, kemudian dilanjutkan lagi periode kedua 2018 sampai dengan 2023, dengan jabatan tersebut diduga menerima fasilitas dan sejumlah uang dari berbagai satuan kerja perangkat daerah atau SKPD yang ada di Pemkab Kapuas, termasuk dari beberapa pihak swasta. Yang selanjutnya, AE ini selaku istri dari Bupati sekaligus anggota DPR RI juga diduga aktif turut campur dalam proses pemerintahan. Antara lain dengan cara memerintahkan beberapa kepala SKPD untuk memenuhi kebutuhan pribadinya dalam bentuk pemberian uang dan atau barang mewah. Sumber uang yang diterima BBSB dan AE berasal dari berbagai pos anggaran resmi yang ada di SKPD pemerintah Kabupaten Kapuas. Adapun fasilitas dan jumlah uang yang diterima kemudian digunakan oleh BBSB antara lain untuk membiayai operasional saat mengikuti pemilihan Bupati Kapuas. Kemudian pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah, termasuk untuk keikutsertaan AE yang merupakan istri BBSB dalam pemilihan anggota legislatif DPR RI di tahun 2019. Terkait dengan pemberian izin lokasi perkebunan di Kabupaten Kapuas, BBSB diduga menerima sejumlah uang dari pihak swasta. BBSB juga meminta pada beberapa pihak swasta untuk menyiapkan sejumlah masyarakat maksudnya, saat mengikuti pemilihan Bupati Kabupaten Kapuas dan pemilihan Gubernur Kalteng, dan AE sendiri saat maju dalam pemilihan anggota DPR RI. Mengenai besaran jumlah uang yang diterima oleh BBSB dan AE, jumlahnya ini sekitar 8,7 miliar, yang antara lain juga untuk digunakan untuk membayar 2 lembaga survei nasional. Tim penyidik masih terus melakukan pendalaman dan penelusuran terkait dengan adanya penerimaan lain oleh BBSB dan AE dari berbagai pihak. Para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf F dan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Yunto pasal 55 ke 1, ulangi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kepala daerah sebagai penyelenggara negara sepatutnya menjadi teladan institusi dan pengayom bagi jajaran pegawai di lingkungannya, bukan justru memanfaatkan jabatannya untuk melakukan praktek-praktek pengutangan kepada ASN untuk kepentingan pribadinya. Dari identifikasi risiko korupsi pada modus ini, KPK pun terus melakukan pendampingan kepada pemerintah daerah melalui monitoring Center for Prevention, dengan salah satu fokus areanya adalah manajemen aparatur sipil negara, agar seluruh tata kelola ASN mulai dari rekrutmen,
mutasi, ataupun promosi terhindar dari praktek-praktek korupsi, termasuk pungutan oleh kepala daerahnya. Nah, dalam konteks ini mungkin akan lebih lengkap lagi apa yang saya sampaikan ini bila disampaikan lagi oleh Direktur Penyidikan yang langsung menghandle penanganan perkara tersebut. Untuk itu saya mohon Direktur Penyidikan untuk dapat melengkapi manakala memang masih ada yang kurang yang saya telah sampaikan. Saya kira demikian, silakan Pak Direktur. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat menjalankan ibadah puasa. Terkait dengan penanganan perkara ini tentunya ini adalah hasil kerjasama dari rekan-rekan sekalian juga yang memberikan informasi dan juga masyarakat di Kabupaten Kapuas. Izinkan pada kesempatan ini kami mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari seluruh masyarakat, dan kemudian juga kami memohon untuk terus dukungan itu diberikan kepada kami agar upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi bisa dilaksanakan dengan baik. Selanjutnya nanti mungkin karena yang akan kami sampaikan masalah-masalah teknis, kami atau saya menunggu nanti pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan. Itu mungkin Bapak yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada kawan saya Pak Ali. Silakan Pak. Baik, terima kasih pimpinan dan Pak Asep. Jadi tadi sudah jelas ya teman-teman, KPK mengumumkan 2 orang sebagai tersangka dan juga dilakukan penahanan rutan sampai nanti di bulan April tanggal 16 di rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK dengan sangkaan pasal 12 huruf F dan atau pasal 11 yang sejauh ini dugaan uang yang diterimanya 8,7 miliar. Tentu ini sebagai bukti permulaan ya teman-teman semuanya, masih akan terus kami kembangkan lebih lanjut.